Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man ata fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, ay ya'khudunahu, atau mengambil riba. Apa itu riba? Wa huwa ziyadah bil muamalah bin nuqud wal mat'umat. Riba itu adalah tambahan biasanya dalam utang piutang yang seringnya itu, baik itu uang ataupun barang. Dulu zaman dahulu itu utang tidak mesti uang, Pak. Jadi dulu ada utang beras, utang bahan makanan gitu ya. Kadang-kadang bahasa Jawanya itu nempel gitu ya. Nanti biasanya diganti setelah panen. Tapi kadang-kadang orang yang meminjami itu memberikan akad, kalau ngasih pinjaman 1 sak, nanti ngembalikannya 1,5 sak biasanya gitu ya. Nah, itu masuknya riba. Jadi makanya bin nukut awil wal mat umat atau makanan ya, bil qadri awil ajal, baik secara ukuran ataupun secara secara masa. Ada kadang-kadang itu kalau waktunya lama itu gantinya berbeda. Ada juga waktunya nggak lama tetapi ya ngambil keuntungan dari pinjaman itu yang melebihi pokoknya, itu masuknya riba. Artinya gini, Pak, boleh nggak sih meminjami seseorang? Boleh nggak sih orang yang dipinjami itu menambahkan pengembalian? Boleh. Yang tidak boleh itu yang minjami mematok gitu loh ya. Nah, misalnya kalau misalkan Bapak Ibu pinjam uang temennya 1 juta, mengembalikan 1.100.000, itu boleh saja, asalkan itu bukan permintaan dari pemilik modalnya tadi. Harusnya itu saling mengerti gitu loh. Maksudnya kalau habis dipinjami itu ya paling tidak itu biar besok dipinjami lagi mudah, itu kan harusnya ditambahin tuh. Mas apalagi minjemnya lama gitu ya. Maksudnya ada orang itu kadang minjem ngomongnya seminggu jadi setahun misalnya ya. Kan setidaknya dia harus tepos liro ya, terima kasih, ucapan terima kasih kalau sekarang, maaf ya baru bisa bayar, ini barangkali sebagai permohonan maaf saya, sah-sah saja. Tapi kalau yang minjemi terus ngasih nanti besok 1.100.000 1 bulan ya, nah itu riba ya. Tapi kalau antar rutin keikhlasan dari yang habis dipinjemi terus mengembalikannya ditambahin, itu bagian dari sodakohnya yang tadi. Harusnya itu saling mengerti. Nah kadang-kadang yang bikin riba itu ya karena nggak saling mengerti ya. Yang dipinjemi nggak tahu terima kasih, yang minjemi pengen cari untung. Ini jadi sama-sama ya tunggu ketemu tutup gitu ya. Jadi tapi dalam hal yang salah ya. La yakumuna, tidak akan bisa bangkit dari kuburnya illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaiton, kecuali bangkitnya itu sempoyongan seperti orang yang kerasukan.
Jadi nanti itu ini jangka panjang ya Pak. Maksudnya kalau orang sekarang itu buktinya ada orang main riba bangun tidur sehat-sehat saja. Bukan itu ya. Ini nanti ibarat kata begini Pak. Orang-orang yang beriman kok masih main riba, gitu loh maksudnya. Orang-orang yang beriman kok main riba, nanti di akhirat itu ketika bangun itu tidak jejak. Kayak orang mabuk. Ya, orang mabuk itu atau orang kerasukan, sempoyongan. Jadi sudah dunianya waktu itu susah, nanti kondisinya susah, berdiri nggak jejak, itu betapa susahnya double, kira-kira begitu. Bayangannya begitu. Al-junun muta'alik bil biyakumuna ya, seperti orang-orang berdirinya orang-orang yang ya itulah kerasukan lah kalau di ini ya, junun atau ya bisa dibilang gila. Tapi kalau orang gila di Indonesia ini juga berdirinya masih utuh ya. Artinya gila yang di sini itu kerasukan Pak. Orang kerasukan itu biasanya enggak jejak gitu ya. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u misl, karena mereka itu menganggap atau mengatakan bahwa innamal bai'u mislu riba. Jual beli juga kayak riba, dapat untung katanya. Kan jual beli juga ngambil untung. Akan tetapi apa, wahada min aksi tasbih mubalaghah faqala ta'ala raddan alaihim wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau jual beli boleh, tapi kalau riba ndak boleh. Artinya gini Bapak Ibu ngambil untung dari jasa itu dalam jual beli boleh. Yang nggak boleh itu ngambil untung dari tadi utang piutang tadi. Jadi kalau memang utang piutang itu nggak seperti jual beli. Makanya kalau ada orang utang piutang di konsep jual beli jatuhnya itu riba gitu ya. Makanya nanti disesuaikan. Riba itu apa? Nanti Bapak Ibu bisa baca tentang riba sendiri, karena riba dan bunga bank itu nanti akan berbeda ya. Kalau riba jelas pasti itu haram. Tapi kalau bunga bank nanti banyak anunya ya. Apakah itu masuk riba atau tidak, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, banyak penjelasannya. Kalau riba yang jelas itu pokoknya yang dipinjam itu terlilit Pak. Ya yang umumnya sekarang kayak pinjol Pak. Saya kira itu pasti masuknya di situ, karena kalau pinjam 1 juta, 1 bulan kemudian 1.100.000. Setahun itu sudah melebihi dari pokoknya. Jadi utang 1 juta dalam setahun kembalikannya jadi 2,2. Itu kan mati Pak. Jadi pinjam 1 juta jadi 2 juta itu kan sudah 120% dalam setahun. Di perbankan saja itu nggak sampai segitu normalnya. Makanya rata-rata orang yang main seperti ini ya ujung-ujungnya itu ya tetap nggak berhasil, nggak beruntung. Di dunia pun kadang-kadang itu ujung-ujungnya macet, banyak yang macet ya. Makanya banyak ya plus minus lah kira-kira begitu. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Barang siapa setelah hadirnya mau'izah dari Allah ini lalu dia berhenti, walahu masalab, yang lalu biarlah berlalu. Jadi gini Pak, kalau ada orang sebelumnya tidak tahu kalau itu riba, lalu sudah dikasih tahu itu riba, lalu dia berhenti, maka yang lalu itu sudah tidak disalahkan, yang lalu sudah. Jadi konsepnya dalam Islam itu pokoknya sebelum Bapak tahu itu nggak dihitung. Tapi kalau sudah tahu, mulai tahu, itulah yang kemudian hukum itu berlaku. Jadi kalau dulu salah ya sudah, dulu ya dulu. Apa istilahnya tuh? Yang lalu, yang biyen saiki apa itu nah ya. Ya, biyen saiki apa pepatahnya itu apa gitu. Kelemben duren roti biyen saiki ya. Saiki artinya hukum dalam Islam pun sama, Pak. Makanya kita itu nggak usah terlalu sulit dalam Islam. Artinya apa? Kalau yang dulu misalkan rada nakal, rada dablek misalnya main riba, setelah tahu ya berhenti saja. Sudah, yang lalu itu ya meskipun dulu untung besar gitu, misalnya untung, lalu kemudian sudah tahu hukumnya lalu berhenti, maka yang lalu itu tidak dianggap salah. Jadi
selagi Bapak Ibu belum tahu hukum, maka hukum itu tidak berlaku. Tapi kalau sudah tahu, lah itu risiko. Pokoknya orang-orang yang tahu itu kena risiko ya. Walau masalah ya wa amruhu ilallah ya. Qabla nahi ay la yataradu minhu wa amruhu bil afi anhu illallah. Artinya Allah memaafkan masa lalunya. Wa man ada akan tetapi barang siapa kembali melakukan riba tadi ya, atau melakukan pikiran bahwa riba juga sama dengan jual beli, faulaika sabunar hum fiha khalidun, maka orang-orang seperti itu adalah termasuk ahli neraka yang kekal di dalamnya. Artinya ya kalau sudah tahu jangan dilakukan. Yamhaqullahu riba, Allah menghapus keberkahan dari riba ya. Yang kusuhu wa yadhab barakatuhu ya, mengurangi dan menghilangkan berkahnya. Wa yurbis shadaqat, dan memberkahi sedekah ya. Yaziduha wayam wayan miha wa yudha'af sawabah. Artinya gini, kalau Bapak Ibu ini kan kaitannya dengan ekonomi ya Pak. Jadi kadang-kadang kita itu kalau mau sedekah itu lebih berkembang. Artinya sedekah itu termasuk gini kan. Bapak Ibu minjamin orang uang misalnya, lalu orang itu bayar apa adanya, bayar pokoknya saja. Itu kan seperti sedekah kita. Meskipun harta kita tidak kurang sebenarnya. Jadi ketika kita minjamin orang 1 juta misalnya, lalu orang itu membayar lagi 1 juta, itu kan harusnya kita dapat untung. Nah, dapat untungnya kita itu berupa pahala tadi. Kita terhitung sedekah minjemin orang itu. Karena bagaimanapun ketika dipinjam sebenarnya kalau kita putar itu uang itu ada untungnya. Kira-kira begitu. Nah, insya Allah orang yang seperti itu ada keberkahan. Tapi ya memang berat Pak, minjemin orang itu biasanya ya banyak yang nyangkut ya Pak ya. Ya sama ya, minjemin orang banyak yang nyangkut, ngutangin orang juga banyak yang nyangkut. Pokoknya ya diukur saja Pak. Ya kalau memang modalnya nggak banyak, ya sebisa mungkin tidak menerima kasbon gitu ya. Saya lihat beberapa toko kalau masih awal-awal kok ngasih pinjaman itu 1 tahun kemudian tutup biasanya. Nah, kecuali toko-toko yang besar ya. Toko-toko yang besar itu kasbonnya kadang-kadang 1 bendel sendiri. Ya tapi ya memang butuh latihan dulu ya. Orang-orang yang bisa Allah mengembangkan sedekah. Sedekah itu apa ya? Ya dalam dagang itu juga kadang-kadang kita bisa bersedekah ya. Termasuk apapun itulah, misalkan menambah barang. Kalau bisa kan dulu dilarang mengurangi timbangan dan takaran. Kalau bisa dilebihkan sedikit. Nah lebihnya itu sebenarnya kan kita sedekah sebenarnya. Insya Allah kalau orang seperti itu akan berkah gitu ya. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim ya. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang kufur ya, atau orang-orang yang bermain riba, asimin ya, fajirin biakili, yang suka memakan riba ya. Jadi kalau dalam ayat lain biasanya kemarin itu orang yang makan riba itu seperti makan api ya, perutnya panas gitu. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mengamalkan amal-amal soleh, wa aqamus sholat, dan melakukan sholat, wa atuz zakat, dan menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada ketakutan baginya dan tidak ada kekhawatiran. Artinya orang-orang yang beriman, beramal soleh, sholat, zakat itu sudah aman Pak. Jadi kunci untuk tenang di akhirat adalah beriman, beramal soleh, sholat, dan zakat. Jadi itu standar. Itu baik orang kaya, orang miskin sama. Pokoknya kalau orang sudah beriman, beramal soleh, melakukan sholat, dan bayar zakat, sudah
insya Allah tenang hidupnya. Yang lain-lain itu nanti urusan tambahannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah, dan tinggalkan apa yang sisa dari riba. Dulu ini ayat ini turun ketika orang-orang Arab di sekitar Rasul atau sahabat-sahabat Rasul itu masih punya investasi piutang ya kepada orang lain yang potensinya menguntungkan, Pak. Lalu kena ayat ini turun, itu rada-rada bingung, loh. Kalau begini bagaimana? Nah, akhirnya diperintahkan sudah tinggalkan saja pencarian ribanya, ambil pokoknya. Jadi disuruh meninggalkan ribanya, tetapi tidak kemudian disuruh membuang pokoknya. Ya, tetap ambil pokoknya ya. In kuntum mu'minin, ketika in kuntum mu'minin, jika kamu termasuk orang-orang yang beriman ya. Fa inna min sya'nil mu'min imtisalu amrillah nazalat lama ba'du sahabah ba'dana dibiriba kana lahum min qabl ya. Artinya ya sahabat itu dulu juga karena budaya ya, Pak. Hampir riba itu hampir karena budaya, karena tren. Di Indonesia ini dulu pernah surut terus kembali lagi. Sekarang bukan hanya pinjol ya, ada pin offline apa itu yang datang ke kampung-kampung itu ya. Apa sekarang itu Bang Mekar, terserah lah ya. Ya begitulah ya perkembangan. Karena secara hitung-hitungan ini cepet gitu kan. Coba 10% per bulan itu kalau itu kan nggak masuk akal, Pak. 1 tahun sudah 120%. Itu kan kayak mengambil harta orang dengan tidak adil. Orang itu yang dipinjami rata-rata nggak malah berkembang, malah bangkrut biasanya gitu ya. Fa illam taf'alu, ketika kamu tidak lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, fa'danu, maka terangkanlah atau deklarasikanlah ya biharbi minallahi wa rasul, kamu memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi pokoknya ini kalau riba ini stopnya ini luar biasa, Pak. Langsung disuruh stop waktu itu. Kamu harus berhenti sekarang juga. Jadi memang nggak kayak yang lain. Kalau yang lain itu ada step-stepnya. Kalau riba ini langsung disuruh stop ya. Lakum fihi tahdid syadid lahum balama nazalat qalu la budda lana biharbihi wa in tubtum, kalau kamu taubat rajatum anhu, kembali dari melakukan atau pulang dari melakukan riba, walakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian masih sah mengambil ru'usu amwalikum, uang pokoknya. Jadi kalau dulu kamu minjemin 1 juta, ambilnya 1 juta itu halal. Tapi kalau kamu mau ngambil lebih, maka itu riba gitu ya. La tadlimuna wa la tudlamun, kamu tidak melakukan kedoliman dan tidak didolimi. Artinya gini, orang yang tidak melakukan kedoliman kepada orang lain yang diberi bantuan, maka Allah tidak mendolimi orang itu terhadap pahalanya. Jadi la tadlimuna wa la tudlamun, kamu tidak kurang, kamu tidak dikurangi modalnya, tetapi kamu juga tidak mendolimi orang lain. Nah, sebenarnya kan ya, pahalanya orang minjemi kan dalam hadis itu besar sekali, Pak. Jadi orang yang paling gede pahalanya itu daripada sedekah itu ngasih pinjaman. Karena resikonya ngasih pinjaman itu macet. Risikonya, Pak. Jadi kalau ngasih utang itu risikonya macet. Tapi kalau ngasih sedekah nggak ada macet-macet. Jadi ya begitulah ya. Makanya pahalanya orang ngasih utangan itu gede. Makanya seperti sedekah tadi, sedekah sedekah hati ya. Jadi jangan sampai sakit hati, jangan sampai pokoknya kalau ngasih pinjaman harus dihitung kira-kira efek paling buruknya adalah dia nggak bisa bayar. Wa in kana du usratin, ini juga ada wa in kana du usratin. Kalau orang-orang yang
punya kesusahan, orang-orang yang punya hutang itu punya kesusahan dalam membayar, fanadhiratun ila maisarah, maka berikanlah pengakhiran waktu, penguluran waktu. Ini berat lagi Pak. Jadi kalau Bapak sudah ngasih pinjaman, terus sampai batas waktu yang ditentukan dia nggak bisa bayar, nah, maka dikasih mundur lagi. Ya sudah, kira-kira kapan bisa bayarnya? Tarsok, paling nggak harus ada ininya ya. 2 bulan apa berapa terserah lah ya. 2 bulan nggak bisa lagi, 2 mundur lagi, ya itu pahalanya semakin Anda sabar mengulur itu semakin besar. Ini serius Pak. Makanya pahalanya ngutang itu gede ya ini Pak. Ini orang yang haram hanya orang-orang yang sabar yang ngasih pinjaman seperti ini tuh. Karena sejak dulu itu sudah masalah utang ini sama Pak. Ini dalam Quran sampai dinas begini. Karena rata-rata orang pinjam itu kan nggak punya duit. Makanya jangan berharap orang pinjam itu bisa mengembalikan tepat waktu. Wong dia pas pinjam itu nggak punya duit. Coba bayangkan Pak, apalagi pinjamnya untuk konsumtif. Wassalam sudah. Kecuali pinjamnya untuk jualan atau untuk usaha masih ada potensi. Tapi kalau untuk makan, pinjam untuk makan, loh makan aja masih pinjam Pak. Ya pokoknya latihan sedekah dengan kesabaran ya. Fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau memang kamu sudah nggak kuat memberikan waktu, bersedekahlah. Bersedekahlah, ikhlaskan. Kan Bapak Ibu sudah praktek kan? Sudah praktek, semua kita itu kayaknya sudah praktek ini. Ngasih ulur waktu, daripada capek nagih, akhirnya ya sudahlah. Sekarang itu, tapi kalau Bapak Ibu ikhlas, ya Allah sudahlah, barangkali ini menjadi rezekinya orang itu dan semoga saya menjabat apalah gitu ya. Itu wa antasaddaqu khairul lakum. Artinya ini kalau dimaknai orang yang nggak bisa bayar, ikhlaskan, putihkan supaya persahabatan atau persaudaraan itu masih sehat. Kadang-kadang kalau nggak diikhlaskan gara-gara utang 50.000 itu bisa putus Pak. Makanya kan kemarin istilahnya apa? Agar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Setelah dipinjemi putus kalau kita nggak bersedekah ya. Nah, supaya silaturahmi tidak putus, sedekahkanlah pinjamanku 100. Jadi gitu ya. Jadi makanya emang masalah utang ini sampai masuk inti dari pembahasan kali ini Pak. Jadi utang ini memang dari dulu masalah. Ya, pokoknya masalah utang piutang ini harus hati-hati ya. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu mengerti. Artinya kalau kamu memberatkan uang 100.000 terus memutus silaturahmi itu ya betapa murah harga persahabatan. Gayanya gitu ya ini. Tapi ini bagi ini nasihat bagi yang punya uang loh ya Pak ya. Kalau Bapak Ibu selaku orang yang berhutang ya jangan pakai konsep ini. Cuma 100 saja nagih terus. Enggak boleh Pak ngomong gitu ya. Bagi yang kita dipinjemi, usahakan memang kita berusaha bayar. Jangan ngomong, cuma 100 duitmu kan banyak. Kadang orang itu begitu, dikasih pinjaman, ketika ditagih ngomongnya cuma 100 saja ditagih, duitmu banyak. Loh kamu itu pinjem punya kewajiban mengembalikan. Bilang kalau nggak pinjem minta. Makanya clear dari awal Pak, boleh minta duitnya nggak? Nah kalau minta akadnya jelas. Lah kalau pinjem namanya juga kita pemilik modal, namanya pinjem berarti potensinya harusnya balik. Ini akadnya yang jelas, pinjem. Makanya kalau akad digubah Pak, boleh minta duitnya nggak? Kayak gitu ya. Nah, ya gitulah ya, teatur. Khair in kuntum ta'lamun ya, anau khairun fa'alu babil hadis man andara mu'siron awado anhu adallallahu fi dhilli yaumun la dhilla illa dhilluh. Tapi pahalanya gede banget Pak.
Kalau Bapak Ibu memberi jangka waktu tambahan kepada yang punya utang dalam hadis ini, nanti di akhirat itu mendapatkan payung yang zaman gak ada payung. Artinya mendapatkan pengayoman di saat pengayoman itu tidak ada. Makanya kalau Bapak Ibu sabar ngadepin orang yang punya utang, tanyain gimana kabarnya. Bapak Ibu tanya gimana kabarnya saja, dia jawabnya sudah bingung. Ya, gimana kabarnya? Itu kadang-kadang sampai nggak bisa jawab, Pak. Ya, jangankan ditanya, ketemu aja dia bingung, Pak. Kalau ada Bapak mesti cari jalan yang lain. Jadi kita semua itu sudah pernah jadi pelaku ya, Pak. Kalau nggak jadi pelaku ngomongnya mesti nggak valid, Pak ya. Jadi kadang-kadang kita ditanya kabarmu gimana? Itu mau jawab baik tapi kok nggak baik gitu ya. Nah, jadi tapi ya itulah, kadang-kadang orang punya hutang itu memang belum bisa bayar, Pak. Memang ada masa ketika orang punya hutang itu memang kayak buntu. Makanya beruntunglah Bapak Ibu yang nggak punya hutang. Ngeri, Pak, kalau sudah masuk lingkaran hutang. Kayak lingkaran setan, Pak, lingkaran hutang. Serius, Pak, saya pernah ngalami itu. Pengen keluar dari zona punya hutang itu kok susah sekali. Tapi makanya harus diniati, apalagi nggak diniati bayar utang, Pak. Wassalamualaikum. Orang yang punya niat bayar utang saja itu kadang-kadang kayak ketutup gitu jalan itu. Apalagi nggak punya rencana bayar utang, wah tambah itu nanti jadi hobi, Pak. Bahaya itu, Pak. Makanya sebisa mungkin tidak hutang. Kalau hutangnya hanya untuk konsumtif, ya, maksudnya hutang untuk beli apa, misalnya beli topi atau beli aksesori yang nggak penting, itu saya pikir jangan ya. Mending yang penting-penting saja mungkin ya, yang urgent. Kalau nggak urgent jangan. Wattaqu yauman turja'una, dan takwalah atau takutlah kepada hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah ya. Turja'una bihi ila Allah yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin maka sahabat wahum la yudlamun, lalu kemudian dipenuhilah apa-apa yang dilakukan oleh setiap pribadi dan mereka tidak akan didolimi. Artinya gini, nanti itu di akhirat itu akan dipenuhi semua hak-hak manusia, tidak ada yang dikurangi. Artinya kalau Bapak Ibu mengurangi hak manusia di dunia, maka di sana akan harus membalasnya. Jadi tidak ada yang tidak disesuaikan. Artinya kalau kita di dunia ini makan hartanya orang lain, ya nanti di akhirat resikonya kita itu akan mengalami penyesuaian. Amal kita banyak, akhirnya habis gara-gara untuk membayar atau mengembalikan haknya orang lain itu. Maka lebih aman apa? Lebih aman ya tidak memakan haknya orang lain di dunia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, ketika kalian memberikan utang piutang. Ini satu ayat panjang sekali ya, Pak. Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an ini tentang utang piutang. Betapa bahayanya utang piutang. Maka sampai ada ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an. Kalau kamu ada masalah utang piutang, bidainin ya, tentang utang piutang, ila ajalin musamma, hingga waktu tertentu, faktubuh, maka catatlah. Ini utang piutang itu bukan hanya pinjam uang ya, Pak. Utang piutang itu termasuk pesanan, termasuk konsinyasi, termasuk titipan, itu kan utang. Misalnya Bapak, misalkan ada orang beli barang di toko Bapak. Nah, ketika dia beli sudah bayar, artinya Bapak kan punya utang untuk mengirim barangnya itu. Makanya harus dicatat. Supaya apa? Supaya tidak menjadi mengurangi haknya orang lain. Makanya kalau janjinya misalnya 3 hari akan dikirim, makanya kalau bisa sebelum 3 hari itu harus sudah ready lah, paling enggak. Kalau memang belum ready, janjinya jangan 3 hari, seminggu atau 2 minggu atau sebulan, tapi itu lebih bagus. Atau bahasa yang lebih ini kadang diusahakan secepatnya, tapi itu tidak jelas sebenarnya bahasa diusahakan secepatnya. Itu kadang-kadang kalau kata-kata seperti itu kata-kata yang bahaya ya. Kalau saya sebagai pembeli, secepatnya itu kapan?
Soalnya sepatnya itu kan nggak jelas kan. Paling tidak itu harus dikira-kira, Pak. Makanya kalau kita punya utang itu harus dicatat. Barang makanya harusnya memang punya kata, harus resmi ya. Barang ini sekian kubik, sekian juta misalnya. Itu harus dicatat. Karena kadang-kadang nanti ketika nggak ada catatan itu nanti sampai tempat itu kadang berantem. Kayak orang yang lagi rame, orang beli COD udah dibuka terus nggak dibayar gitu. Itu kan sebenarnya nggak boleh begitu kalau sudah ada catatannya. Makanya soal utang piutang seperti kita beli online itu sebenarnya kan juga semacam itu. Kita bayar kepada pihak ketiga untuk membelikan barang kepada pihak lain untuk diantar ke kita melalui pihak lain. Bulatnya nggak karuan itu Pak sebenarnya ya. Kita beli ke toko orang lain, bayarnya ke aplikasi, nanti yang nganter pihak lain. Pokoknya ya seperti itu ya. Makanya harus ada catatan. Ya. Bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Catatlah sesuai dengan yang terjadi. Jangan di mark up atau jangan dikurangi. Beli semen apa dijadikan semen apa. Beli barang apa jadinya barang apa. Ini nggak boleh. Catatlah sesuai dengan yang sesungguhnya atau secara adil nyatatnya ya. Wala ya'ba katibun ayaktuba kama allamallah. Janganlah penulis itu menolak menulis sebagaimana diajarkan oleh Allah. Ini termasuk juga utang-utang yang lain. Makanya kalau utang itu memang harus disaksikan. Nggak tahu kalau utang bank itu ada saksinya nggak? Ada notarisnya biasanya ya. Ada notarisnya, ada saksinya dan sebagainya. Mestinya memang ada saksinya. Kalau utang piutang itu minimal memang harus ada saksinya 2 orang. Supaya nanti kalau berantem ada saksinya. Kadang-kadang sudah ada tulisannya, ada materainya itu juga nggak dibayar juga. Kadang-kadang Pak. Makanya kadang-kadang masih tetap butuh saksi ya. Wal yaktub wal yumlil ladzi alaihil haq wal yattaqillah ya. Wal yaktub dan tulislah ya. Mana tadi? Wal yaktub wal yumlil yumilul katib atau memenuhi catatannya kalau bisa sedetail mungkin ya. Alladzi alaihil haq atin li annahu masyhud alaihi wa yuqiru li alama ma alaihi wal yattaqillaha rabbah dan bertakwalah kepada Allah. Orang kalau punya utang piutang kalau nggak bertakwa kepada Allah kadang-kadang belum bayar itu ngaku-ngaku sudah bayar. Nggak tahu pernah ketemu nggak? Kamu punya hutang lo sama aku, udah dibayar kemarin. Lo itu utang yang dulu. Kadang-kadang orang yang sering utang itu bingung Pak. Dia bayar utang yang mana? Nggak tahu pernah nggak ketemu orang itu hobinya utang Pak. Habis bayar utang lagi. Nah kadang-kadang membingungkan. Dia itu bayar utang yang kapan? Kadang-kadang kalau nggak ditulis itu berantem. Udah saya bayar. Nah, tapi utang yang mana? Makanya pas minjam itu ditulis, pas bayar juga ditulis. Makanya ada catatan. Soalnya kalau utang-utang gede apalagi kalau nggak ada catatan itu agak susah. Saya kira kalau dunia sekarang sudah berbudaya tulisan ya utang piutang. Nah, termasuk mungkin meskipun via transfer via ini sebenarnya sudah tercatat lah ya. Tapi kadang-kadang ya namanya orang sudah ada catatan pun masih mengelak ya kadang-kadang. Atau mungkin kalau memang imannya nggak kuat ya begitu. Wala yang khas dan jangan mengurangi minhu syai'a dari apa yang seharusnya ditulis ya sedikit pun. Wa in kana alladzi 'alail haqqu safihan, kalaupun orang-orang yang mengadakan utang piutang adalah orang-orang yang safih, orang-orang yang belum cakap dalam urusan itu, au dhaifan atau lemah dalam menulis atau karena orang anak kecil atau karena orang tua, maka fal yumlil waliyuhu. Mana tadi? Aula yastatiu ayyumila atau tidak mampu menulis ya karena tidak bisa bahasa misalnya. Wal yumlil waliyuhu maka isilah atau tulislah utang piutang itu ditulis oleh siapa? Oleh walinya. Wali itu siapa? Wali itu ya bisa jadi orang-orang yang statusnya seperti wali nikah gitu loh. Maksudnya
Kalau orang tuanya terlalu sepuh yang nulis ya anaknya. Kalau anak kecil yang nulis ya bapaknya atau pamannya atau kakeknya gitu ya. Artinya emang ada satu anak kecil yang punya uang banyak, ada dong. Misalnya anaknya artis yang yang uangnya banyak, lalu bapak ibunya meninggal, kan uangnya banyak dia. Maka itu yang nulis harusnya walinya. Walinya ya bisa jadi pamannya atau kakeknya. Karena uang dia banyak, ada orang lain mau pinjem, ya kalau nggak ditulis hilang gitu ya, kira-kira begitu. Atau orang tua yang hartanya banyak, lalu sudah sampai nggak bisa ngitung misalnya, ya yang nulis ya yang bisa ya. Wal yumlil waliyu bil itu, dan carilah saksi ya, persaksikanlah catatan-catatan itu syahidaini dengan dua orang saksi. Jadi kalau ada orang meminjam, setidaknya disaksikan dua orang laki-laki. Mirijalikum, dari laki-laki kalian ya. Wa ilam yakuna rojulaini, kalau nggak ada dua orang laki-laki, maka warojulun mamroatan, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Artinya kalau nggak ada laki-laki sama sekali bagaimana? Masa nggak ada dong gitu ya. Soalnya biasanya kalau saksinya laki-laki itu kalau ngajak berantem lebih kuat Pak. Maksudnya soal utang piutang itu kalau nggak punya bodyguard nanti biasanya agak susah ya Pak. Ya makanya cari yang kuat, cari yang kesaksiannya kuat dan ininya kuat, kira-kira begitu ya. Kalau nggak ada laki-laki dua, maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Mimman tardawna minasyuhada, dari orang-orang yang kamu kehendaki sebagai saksi. Saksi itu ya dari dirimu lah, kira-kira begitu ya. Maksudnya dari pihak pemberi uang. Jangan saksinya dari pihak penghutang. Nanti kalau dia komplotan, wassalamualaikum. Dia enggak kok, kacau itu ya. Makanya saksi itu ya dari pihak yang kalau mau ini ya masing-masing satu, masing-masing dari ini satu, dari sana satu gitu ya. Supaya nanti kalau ada masalah, tapi yang paling dirugikan kan kalau misalkan nggak bayar utang, itu kan yang punya uang. Ya mestinya harusnya dari pihak yang punya uang ya. Memang tartauna minasyuhada litainihi wa adalatihi wa ta'addutin nisa li ajrid dzakira ya, dan sebagainya. Kenapa kok perempuan harus ganda dibanding laki-laki ya? Karena sifat ini ya, sifat kelakiannya dibutuhkan itu kekuatannya. Kadang-kadang yang tegar soal menghadapi begini-begini ya laki-laki ya. Takutnya nanti kalau perempuan zaman dulu itu kalau ditekan istilahnya panik misalnya apa ya. Kalau laki-laki kan biasanya nggak terlalu mudah panik biasanya ya, lebih tatak kalau ngadepin utang piutang ya. Mimman tardawna mimina syuhada antadilu ihdahuma tangsa, kalau misalnya salah satunya lupa, ada yang ngingetin saling mengingatkan ya, linaksi aklihinna wa dhabtihinna ya asyhada, karena supaya saling mengingatkan. Kalau saksinya cuma satu, kalau saksinya lupa terus kamu juga lupa, yang punya hutang pura-pura lupa, masalah Pak. Karena yang punya hutang itu sebenarnya nggak pernah lupa Pak. Rata-rata yang lupa itu yang ngasih hutang, kalau lupa ya. Tapi kalau yang punya hutang mestinya itu nggak lupa. Yang lupa itu yang punya duit biasanya. Jarang terus orang punya hutang terus, emang saya punya hutang ya sama kamu. Itu alasan itu ya. Nah, bagaimana kalau yang punya hutang lupa, terus yang dihutangi memanfaatkan itu? Wah ya, janganlah ya, jangan ya. Diingatkan, karena kewajiban orang punya hutang itu ya membayar ya. Waktu dzakira ihdahumal ukhra ya, artinya saling mengingatkan yang lain. Kalau saksinya ini biasanya utang-utang yang sifatnya gede ya, kalau dalam catatan ini. Kalau utang cuman 1.000-2.000 ya gak usah pakai kwitansi lah Pak ya. Nah, ngabisin kwitansi ya.
Wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u, dan jangan menolak dipanggil ya, ketika dipanggil ya para saksi itu ya. Wala tas'amu, dan antak tubuh ya, dan janganlah miring, janganlah ngacau dalam menulis atau menulis utang piutang itu. Ai ma syahadtum alaihi minal haq li kasrati huquqi dzalik saghiron au kabiron. Di sini sebenarnya kecil atau gede soal utang piutang itu sebaiknya ada catatannya. Ila ajali, sampai waktunya, waktu ululi halil ya, waktu hari-hanya ya. Dzalikum aqsatu indallahi wa aqam, itu lebih adil ya, lebih adil ya. Aqsatu indallah, lebih adil di sisi Allah. Wa aqwamu, dan lebih kuat li syahadati, terhadap persaksian. Ai aunu ala iqamati li anau yadkuruha. Wa adna alla tartabu, dan lebih dekat untuk tidak meragu ya dalam hal-hal yang terkait dengan hak dan masanya. Illa antakuna tijaratan hadiratan, kecuali dalam perdagangan yang cash. Artinya kalau perdagangan cash sebenarnya itu nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi cash itu kalau nggak ada tulisan pun nggak apa-apa, nggak akan ditanya. Tapi kalau sekarang pun perdagangan cash sudah pakai nota ya Pak, itu malah lebih bagus. Sebenarnya kalau nota itu untuk utang piutang yang harus. Tapi kalau untuk cash sebenarnya nggak pakai kwitansi itu nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu jual beli cash itu tanpa kwitansi tidak apa-apa, tapi kalau ada kwitansi ya tidak apa-apa, lebih bagus ya. Falaisa alaikum junahun, apa mana tadi, tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum tabidunaha wala ajlu biha. Falaisa alaikum junahun, maka tidak ada dosa bagi kalian ala taktubuha, tidak menulis dalam urusan jual beli cash tadi. Wa asyidu, dan bersaksikanlah idza tabayatum, ketika kalian tabayatum, saling berjualan ya, karena jual beli lah ya. Wa ta maqablahu min amrin natub wala yudoro katibun wala syahid, dan jangan memberikan madorot kepada penulis, dan jangan memberikan madorot kepada saksi ya, sohibul haq dan sebagainya. Jangan kemudian saksi itu kemudian dipaksa untuk ngikutin kita. Pokoknya kamu nanti bilang begini ya, suruh saksi palsu. Ya nanti dia melakukan kesaksian palsu ya, dia kena dosa. Dan Anda menekan saksi supaya memenangkan Anda juga, itu juga dosa ya. Wala yaduruh ma ahabul haq bitaklifiha dan sebagainya. Wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum, kalau kamu melakukan upaya-upaya seperti itu, maka itu adalah wurujud ta'ah, fasik atau keluar dari ketaatan kepada Allah. Wattaqullaha, dan takulah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah mengajarkan kepada kalian masalihu umurikum halamik darihi dan sebagainya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu maha tahu. Artinya sebenarnya di sini adalah konsep ekonomi Pak, konsep ekonomi, karena orang berbisnis kadang-kadang itu tidak lepas dari utang piutang. Utang piutang ya, utang piutang artinya kadang-kadang barang datang duluan belum dibayar, atau kita bayar duluan barang belum datang. Itu kan termasuk yang harus dicatat ya. Barang duluan belum kita bayar berarti kita punya hutang. Kita pesen barang belum dikirim berarti orang itu punya hutang ya. Nah, makanya harus ada catatannya. Kalau catatannya tidak sesuai, maka sebenarnya kita sudah salah. Makanya ketika kita tidak menepati janji dalam usaha itu, harusnya kita minta maaf. Kalau misalkan janjinya hari Jumat tapi datangnya hari Sabtu, artinya kita harus minta kerelaan konsumen itu. Maaf ya, bisanya kirim hari Sabtu, mau atau dilanjut atau tidak. Harusnya gitu, pas hari Jumatnya disampaikan itu. Karena kalau tidak, kita sudah melanggar janji itu. Makanya kalau bisa dilonggarin janjinya, dicepetin
menunaikannya. Jadi kalau kita janjinya Sabtu, kalau bisa hari Jumat itu sudah dikirim. Itu lebih baik daripada kita janjinya Jumat, ngirimnya hari Jumat depannya. Ya, ada loh Pak biasanya. Apalagi yang kadang-kadang itu mau ngirim diselak. Yang sering kejadian seperti itu biasanya tukang jahit. Ini kadang-kadang janji kapan Pak bisa selesai, besok diparanin besok, waduh besok lagi. Makanya lebih aman janjinya itu ya seminggu paling enggak. Karena kadang-kadang jahitan yang agak panjang itu kadang-kadang kalah dengan jahitan yang pendek-pendek. Yang ini sebentar doang, sebentar tapi kali 100 orang itu jadi lama juga. Nah, kadang-kadang dalam bisnis itu ada yang diselak-selak gitu Pak. Mau nganter yang mono, ini dikit antar dulu. Kalau kita nggak komit siapa yang dulu didahulukan, itu akhirnya nanti apa? Kita nggak menepati janji. Makanya lebih baik apa? Urut saja. Kalau itu ngasih ini kayak orang, saya kira toko-toko makanan sekarang itu tetap urut meskipun beli banyak, kalaupun dia datangnya belakangan pakai nomor itu lebih adil kalau saya pikir, karena sesuai dengan antrian. Kadang-kadang kan yang bikin kita salah itu karena nyempetin yang sedikit dulu, supaya ini kan cuma sedikit. Kayak orang ngantri, aku cuma ngambil duit kok, emang yang lain dikira enggak ngambil. Ngantri di ATM pengen duluan, aku cuma ngambil duit kok. Lah semuanya kan sama mau ngambil juga. Jadi kiranya yang lain itu. Ya, jadi kadang-kadang ya itulah ya. Ini sebenarnya tata cara supaya kita dalam urusan ekonomi itu enggak salah secara kepada manusia, juga kepada Allah itu juga harus baik gitu ya. Ketika kita berperilakunya adil kepada manusia, pahala kita juga baik meskipun dalam urusan muamalah ya, apalagi utang piutang, perjanjian, titipan, konsinyasi atau apapun itu ya, pesanan dan sebagainya. Ini sebenarnya terkait dengan kehidupan kita, karena kehidupan kita yang terkait dengan orang lain itu nggak lepas dari utang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa dan sebagainya. Kalau bisa itu semuanya ada catatannya. Apalagi, nah jangan sampai bikin catatan bodong Pak. Catatan bodong itu kepada Allah itu termasuk dosa, kepada dunia misalkan ada masalah, misalkan KPK datang ke toko Bapak misalnya, ini kok segini harganya segini. Nah, kalau kita nggak punya data itu kan nanti jadi kena masalah. Makanya lebih aman apa ya? Ditulis saja di sini, menulis apa adanya sesuai barang yang dibeli. Kadang-kadang ada orang itu minta nota supaya ditulis sendiri. Tapi nanti yang berisiko siapa? Ya yang punya toko. Ya kira tetap karena ada capnya itu. Maka sebaiknya harus punya dokumentasi arsip arsip nota itu mestinya ada kan ya di sistem ya. Kalau sekarang kan sudah ada ya. Itu lebih aman, karena saya pernah dengar cerita itu kita nggak dapat apa-apa, dapat nggak enaknya, dapat urusan ngabisin uang, urusan dipanggil-panggil itu kan nggak dibayarin sama yang bermasalah. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbutah. Kalau kamu dalam kondisi perjalanan nggak menemukan penulis, maka dengan rihan atau dengan gadai. Ini kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Demikian, adanallahu wa iyyakum wa lahum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.